Jadi sekarang kita langsung angkat 1, 2, 3. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. What the Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Hot Toys Marvel Comics Iron Man. Jadi ini adalah Hot Toys Iron Man yang basic desainnya dari komiknya. Jadi ini nuansanya bener-bener klasik, tapi gue sempat lihat masih ada beberapa sentuhan modernnya. Dan ini adalah salah satu Hot Toys paling baru, bahkan di Indonesia aja tuh masih jarang banget yang punya. Dan gue cukup beruntung udah mendapatkan barang satu ini, yang dimana ini adalah salah satu gerakan yang berani dari Hot Toys ya. Mereka menurut gue berani banget buat ngeluarin versi klasiknya Iron Man di saat mungkin orang-orang lebih kenal sama Iron Man-nya versi MCU. Dan ternyata setelah gue lihat dan banyak banget yang udah megang kolektor-kolektor luar negeri, rata-rata komennya positif semua. Mereka bener-bener puas sama item satu ini. Jadi ini adalah gerakan yang berani dan gue lihat cukup berhasil di kalangan kolektor ya. Jadi gue salut banget sama Hot Toys ngeluarin item satu ini sih. Dan karena gue pun udah nggak sabar buat langsung aja ngeliat Iron Man ini, jadi habis ini langsung aja kita bahas. Tapi pertama-tama kita bahas dulu mulai dari boxnya yang kira-kira seperti ini. Boxnya seperti Hot Toys Iron Man pada umumnya, nuansa warna merah kuning kayak Iron Man dan juga klasik-klasik gitu rasanya ya. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Di sini ada Iron Man-nya yang lagi mejeng dan ganteng banget kelihatannya. Dan menariknya kalau kalian perhatiin di backgroundnya, ada semacam potongan-potongan dari komiknya Iron Man. Nah kalau kita lihat ke bawah, ini nuansanya klasik banget. Ada tulisan Marvel Comics Iron Man The Origin Collection Deluxe Version. Dan di pojok bawahnya juga ada logo Hot Toys dan juga ada logo Comic Masterpiece. Yang dimana ini adalah salah satu kategori di Hot Toys ya. Jadi Hot Toys itu punya kategori komik, video game, dan juga movie masterpiece. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Cuma ada logo Iron Man The Origins Collection Deluxe Version. Samping satunya lagi cuma styrofoam hitam aja. Cuma kalau kalian perhatiin baik-baik ya, di sini ada pattern yang bertuliskan Marvel Comics. Tampak atasnya kira-kira seperti ini. Lagi-lagi ada logo Marvel Comics Iron Man The Origins Collection Deluxe Version. Tampak bawahnya cuma ada logo Marvel Comics. Dan tampak belakangnya, selain ada logonya Iron Man, di sini kita juga bisa ngelihat license-nya dari Disney. Yang dimana ini menandakan kalau mainan ini bener-bener resmi dan original ya. Dan tentunya sisanya cuma ada tulisan yang kalian juga bakalan baca kalau kalian beli. Jadi kira-kira seperti itu boxnya, yang menurut gue boxnya aja udah keren banget ya. Dia kayak ngegabungin antara klasik dan juga modern. Dan karena gue sekarang udah nggak sabar banget buat unboxing ini, jadi langsung aja kita unboxing dia sama-sama. Jadi sekarang langsung saja kita unboxing Iron Man-nya. Ya Allah, udah lama banget gak unboxing Hot Toys Iron Man pula. Kita angkat dulu. Let's go baby, let's go. Dan sekarang moment of truth-nya guys. Oh my god, ternyata di sini ada tulisan The Origins. Karena emang ini back to the roots ya. Kita semacam nostalgia sama Iron Man yang jadul nih. Jadi sekarang kita langsung angkat 1, 2, 3. Oh my god, oh my god. Ekspresi gue emang gak bisa bohong kalau unboxing Hot Toys, apalagi Iron Man ya. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. What the wah gila men. Wah. Wahyu. Oh my god, lihat tuh, gila ganteng banget coy, sumpah. Bentar gue telanjangi dulu Iron Man-nya ya. Jadi kita buka dulu semua plastik yang ada di tubuhnya Iron Man ini. Dan juga ini masih ada busa-busanya menandakan kalau ini emang beneran baru. Jadi gua telanjangi dulu seperti ini. Telanjangi seperti itu. Kita ambil juga. Bentar, gua ambil dulu busa-busanya nih. Emang agak susah nih busa-busanya nih, karena emang bener-bener nempel banget coy. Hahaha. Alright. Sedikit lagi. Dan di lehernya pun masih ada, jadi kita angkat dulu. Alright. Dan kita tempel lagi. Di bahunya juga masih ada. Nah, satu lagi. Nah, dan ini dia Iron Man-nya setelah kita telanjangi, guys. Wah, gila, lihat tuh. Gua sampai keringetan, lihat tuh. Sumpah, ini bener-bener keren banget, gila. Jadi walaupun klasik seperti yang gue bilang tadi ya, ini kelihatan nggak kuno sama sekali, men. Belum lagi uniknya adalah ini dibungkus sama semacam plastik translucent gitu ya. Jadi menambah aksen kilauan-kilauan gitu di badan Iron Man-nya. Gua bener-bener salut sama Hot Toys ya, mereka berani banget bikin ini. Dan menurut gue mereka nggak gagal sih, ini keren banget sih. Dan selain mendapatkan figur yang super duper ganteng seperti saya ini, kita juga mendapatkan banyak sekali aksesoris
aksesoris lainnya seperti itu. Pertama kita mulai dari spare tangannya, ada yang ngebuka dan juga yang full artikulasi sampai ke jari-jarinya. Next kita dapat spare helmnya yang lengkap bersama bagian batok kepalanya, sehingga memungkinkan Iron Man ini punya dua alternatif topeng yang berbeda. Dan cara masangnya pun cukup mudah karena dia menggunakan sistem magnet kayak gitu. Next kita dapat spare beberapa bagian tubuhnya yang tidak disertai dengan plastik translucent. Jadi buat kalian yang nggak suka dia terlalu glossy, kalian tinggal bongkar pasang aja berbagai macam bagian tubuhnya kayak gini, sehingga dia punya alternatif lain juga kayak gitu, yang sebenarnya nggak terlalu signifikan sih, karena bagian badannya masih diselimuti sama plastik translucentnya. Jadi ya buat alternatif iseng-iseng aja gitu. Next kita dapat stand base-nya yang nuansanya kayak di labnya Tony Stark, yang dengan bantuan 3 baterai AAA dia bisa menyala seperti ini guys. Dan juga kita mendapatkan berbagai macam diorama yang banyak banget yang nantinya bisa dipadukan di stand base-nya tadi. Dan ini gila sih, jadinya keren banget, bener-bener kayak di labnya Tony. Dan terakhir kita mendapatkan obeng dan baterai-baterai yang bisa digunakan untuk menyalakan lampu-lampu di sekujur tubuh Iron Man-nya. Jadi itu dia semua item yang ada di packaging jahanam ini. Dan nggak peduli seberapa mahalnya mainan di channel ini, kita harus membuli packagingnya guys. Jadi seperti biasa, packaging adalah sahabat. Jadi kira-kira seperti itu first impression dan juga unboxing dari si Iron Man versi komik ini ya. Dan sekarang supaya kita bisa lihat apa aja kegantengan ataupun kejelekannya dari Iron Man ini, mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail berdekat. Let's go. Jadi ini dia tampak lebih detail dari Iron Man comic version. Kalian bisa lihat sendiri kan betapa uniknya Hot Toys 1 ini. Oh my god. Perpaduan diecast dan juga plastiknya bener-bener ngeblend dengan sangat amat cakep. Jadi kelihatan glossy-glossy gitu kalau kena cahaya. Dan sekarang kita akan mulai review satu-satu, mulai dari kepalanya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini gue sandingin helmetnya sama di komiknya. Dan kalau dilihat-lihat tetap mengacu sama di komiknya, tapi dimodernisasi. Jadi di sini dia nambahin aksen-aksen garisnya di bagian mulut dan juga dagunya. Dan kalian harus lihat sih, kalau LED di bagian matanya gua nyalain, gila, ganteng banget kan guys, Squidward ganteng. Di sini kalian juga bisa lihat perpaduan antara diecast dan juga plastik translucentnya bener-bener berpadu dengan sangat amat baik ya. Jadi di bagian plat mukanya ini dia itu bahannya diecast gitu, tapi sisanya bagian yang menyelimuti kepalanya ini adalah bagian yang berbahan plastik. Dan kira-kira seperti ini penampakannya guys. Kalian pun bisa ganti bagian batok kepalanya dengan bahan yang diecast kalau kalian mau. Nah, badannya kira-kira seperti ini guys. Dan bakalan tambah ganteng banget kalau kita nyalain bagian LED-nya kayak gitu. Oh my god, look at that. Dan kalau kalian perhatiin juga ya, ini bagian art reactornya gila banget sih. Jadi kalau kita lihat, dia warnanya kayak agak biru gitu dan tetap ada pattern-patternnya di dalamnya. Bener-bener goks banget sih ini. Dan kalau kita bisa lihat juga, dia bener-bener di-emphasize banget bagian otot-ototnya ya. Otot dadanya kelihatan, otot sayapnya juga, perutnya pun juga six pack, tidak seperti guru olahraga kalian. Dan di bagian belakangnya ini juga kompleks banget. Bahkan flap-flapnya ini juga bisa dibuka seperti Hot Toys Iron Man pada umumnya. Jujur itu cukup keren sih. Dan yang lebih kerennya lagi adalah garis-garis yang menyelimuti sekujur tubuhnya Iron Man ini. Jadi kalau kalian perhatiin nih, di sekujur tubuhnya Iron Man ini kayak ada aksen-aksen garis-garisnya gitu. Dan menurut gue itu keren banget karena memodernisasi mainan satu ini. Dan cukup komik accurate gue rasa. Karena kalau kalian perhatiin di bagian zempak, tangan, dan juga kakinya ini, garis-garisnya sama kayak di komiknya. Dan aksen garis-garis ini juga berlanjut ke sekujur tangannya karena dia nggak dibalut sama plastiknya ya. Jadi di sini kalian bisa lihat dengan jelas pattern-patternnya. Dan lagi pula menurut gue Hot Toys juga sengaja sih bikin dia bergaris-garis gini. Karena apa? Karena demi ngumpetin garis-garis yang ada di artikulasinya. Karena kalau ngikutin plek-ketiplek dari komiknya susah banget coy. Nggak masuk akal banget kalau sepolos ini dibuat jadi mainan. Kecuali dibikin statue mungkin bisa sih. Intinya bagian badannya ini menurut gue banyak banget kelebihannya yang gue nggak bisa sebutin satu-satu. Nggak bakal kelar coy sampai Deddy Corbuzier berambut lagi. Jadi kita lanjut aja ke kakinya yang kira-kira seperti ini, bentuknya full warna emas aja, cuma tetap diselimuti sama aksen-aksen modernnya ya. Yang kalau kalian perhatiin juga, garis-garis ini semacam membentuk serat-serat ototnya gitu. Dan bagian bawahnya tadi gue udah bahas sedikit ya, kalau dia udah cukup comic accurate dan dia tetap diselimuti sama plastik translucentnya ini. Jadi itu dia detail-detailnya dari Iron Man ini yang menurut gue banyak banget kegantengannya dan nggak bakalan habis-habis kalau kita bahas. Jadi sekarang kita move on ke artikulasinya. Kepalanya bisa muter full kayak gini, bisa tengleng-tengleng kayak gini, dan juga ngangguk
ngangguk-ngangguk kayak gitu, dan cukup jauh loh, bisa ke atas ataupun ke bawah juga kayak gitu. Karena kalau diperhatiin lehernya membantu sedikit sih. Bahunya cuma bisa diangkat sejauh ini aja, ketahan di sini ya. Ada butterfly jointnya juga di sini, bisa muter-muter kayak gitu juga. Bicepnya pun bisa diputer-puter juga kayak gitu. Sikunya cuma bisa sejauh ini aja dan dilurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya. Dan kita lihat apakah Iron Man ini bisa bernyanyi, bergoyang. Ternyata bisa, guys. Jujur gue bener-bener takjub sih di bagian perutnya ini. Karena kalian bisa lihat sendiri, ini abs-nya bener-bener bisa misah-misah kayak gitu. Jadi dia bisa nge-crunch kayak gitu. Diafragmanya pun bisa diputer-puter juga kayak gitu. Oh my god, lihat tuh. Look at that. Cuma sayangnya pinggangnya tidak bisanya. Bagian kakinya kalian harus hati-hati. Kalian angkat dulu bagian depannya ini, sehingga dia bisa ke depan sejauh ini aja. Dan gak terlalu jauh menurut gue untuk ukuran Hot Toys Iron Man ya. Dan ke belakang pun juga cuma segitu aja bisanya. Bagian sampingnya pun juga bisa digerakin kayak gini. Dengkulnya ini keren banget, karena kalau kalian tekuk, kalian bisa lihat sistemnya bekerja kayak gitu, guys. Jadi di sini semacam ada gap yang bisa kalian tutup ataupun buka kayak gini. Gila, ini keren banget sih. Nah, ankle-nya ini sayangnya nggak bisa bergerak terlalu banyak karena dia ketahan sama plastik translucentnya ini ya. Jadi cuma bisa ke depan atau belakang sejauh itu aja. Dan pivot sedikit ini aja. Jadi kakinya bisa ditekuk sejauh ini. Dan terakhir Iron Man cuma bisa ngangkang sejauh ini aja. Jadi dengan segala artikulasi dan juga detailnya, dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Overall ini adalah mainan yang keren banget. Perpaduan diecast dan juga plastiknya pas banget menurut gue. Atau bahkan kalau kalian ngerasa dia terlalu plastiki, kalian bisa ganti juga spare armornya kayak gini. Dan menurut gue Hot Toys cukup berani untuk bikin figur ini ya, dimana mereka mengusung konsep vintage namun tetap dibalut dengan modern. Dan menurut gue mereka cukup berhasil sih. Jadi itu dia tadi tampak lebih detail dari Iron Man comic version ini. Anjay, cakep juga pakai head sculpt Tony Stark ini. Dan sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah, dengan tinggi kurang lebih 33 cm, ini dia perbandingan ukurannya kalau misalnya disandingin sama Hot Toys Captain America, Hot Toys Spider-Man, Hot Toys Iron Man Mark 7, Hot Toys Iron Man Mark 85, dan terakhir Woody Buntung. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, ini Hot Toys Iron Man comic book version dijual dengan harga 2.880 dolar Hong Kong. Atau kalau dirupiahin, ini sekitar 5.400.000-an lah. Dan itu belum sama pajak dan ongkir ya. Nah, kenapa ini harganya dolar Hong Kong? Karena ini gue belinya di Toys Wonderland, yang dimana menurut gue untuk saat ini mereka adalah pilihan terbaik buat beli Iron Man super kece ini. Karena emang ini di Indonesia belum ada yang jual sampai video ini dibuat. Dan linknya pun gue udah taruh di bawah ya. Dan apakah mainan ini worth it? Menurut gue ini worth it banget dengan harga segitu ya. Karena kalian bisa lihat sendiri, ini udah kayak statue juga, dioramanya bener-bener mendukung banget. Walaupun ini bold move banget atau gerakan yang sangat berani dari Hot Toys, tapi menurut gua mereka eksekusinya bener-bener bagus banget, bener-bener kece banget loh. Gua yakin kalian bakalan norak parah, apalagi kalau kalian lihat langsung gak dari kamera doang. Tapi menurut kalian gimana? Ini worth it gak dijual dengan harga 5.400.000-an? Silahkan aja kalian komentar di bawah. Dan juga seperti biasa, buat kalian yang pengen beli, langsung aja sikat link di bawah. Oke. Jadi paling sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Mehdi Renaldi, dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Jadi abis ini langsung aja kita bahas. Tapi pertama kata Iron Man dia. Let's go baby. Ngilu banget. Dan sekarang supaya kita bisa lihat apa aja kegantengan dan juga kejang-kejang, silahkan komen juga berantem di kolom di bawah. Tapi sisanya bagian yang menyelimuti aduh, gue keringetan banget, sumpah berat banget. Nyet, ini gerabat nyet. Kenapa gue olahraga buncit-buncit ya? Ya nggak tahu. Olahraga. There's a starman waiting in my ass. Aduh. Kecolok mic. Dan menurut gua itu keren banget karena memodernisasi. Dan cukup aku